Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi Om WP di podcast OWP. Malam ini saya mengundang dua narasumber yang kita tahu bahwa kedua narasumber saya ini mereka adalah akademisi. Tamu tetap saya anggaplah seperti Dr. Muslimin ini banyak isu-isu terkait dengan pilkada yang beliau tulis di media-media. Kemudian yang satunya ini baru muncul nih, Ansar namanya. Ansar SH terhukum. Dia alumni salah satu perguruan tinggi di Makassar. Kemudian juga di Kutai Timur banyak aktif di berbagai organisasi khususnya di organisasi politik. Yang kita akan bahas malam ini seperti yang sering kita dengarkan di warung-warung kopi itu, bahwa pilkada tujuannya untuk apa sih? Pasti jawaban teman-teman atau netizen yang sedang menyaksikan podcast ini menyatakan ya tentu saja tujuan pada pilkada itu adalah untuk rakyat. Kita memang sepakat memang untuk rakyat. Pertanyaan besarnya adalah apakah benar pilkada itu untuk rakyat? Atau jangan-jangan pilkada itu untuk mereka yang berada di elit partai politik atau orang-orang yang berada di belakang suksesi seorang calon bupati dan wakil bupati yang ketika menang mereka lah yang menguasai berbagai hal yang ada di pemerintahan. Nah, malam ini itu yang akan kita bahas malam ini. Karena saya pikir ini juga bagian daripada bagaimana kita mencerdaskan politik rakyat. Sehingga ke depan, apalagi tanggal 22 kalau saya tidak salah itu, sudah ada penetapan calon. Bukan hanya di Kutai Timur, tapi di seluruh Indonesia. Oke, baik. Saya mulai dari Pak Muslimin. Selamat malam, Pak Muslimin. Malam. Ini saya lunasi utang saya sebenarnya. Iya kan? Dulu Pak Muslimin saya baca tulisannya itu pilkada untuk siapa itu dan sangat tertarik dan sangat menarik bagi saya. Kenapa menarik? Uraian-uraian Pak Muslimin itu memang sangat rasional, ya kan? Akan tetapi waktu itu kebetulan juga saya kan ke PPU waktu itu diundang oleh Mbak Dona untuk mengikuti deklarasinya. Saya bilang ya nanti saya pulang lah. Akan begitu pulang juga kondisi tubuh juga tidak nyaman tuh, sehingga ngobrolnya di podcast nanti tidak enak juga nanti. Nah, Pak Muslimin, seperti yang saya katakan tadi itu, apakah benar pilkada ini untuk rakyat atau pilkada ini untuk elit? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Asri, Om WP, Dinda Ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin saya menjelaskan dulu ya, karena itu kan terkait dengan tulisan saya di beberapa media itu ya, opini saya tentang sebetulnya pilkada ini untuk siapa itu. Jadi itu kan sederhana sekali itu ya, sederhana. Nah, kalau bahasa publik itu ya sederhana, ya itu untuk rakyat kan. Tapi kan sebetulnya bukan seperti itu jawabannya. Kita melihat pilkada untuk siapa itu ada perspektifnya di situ. Artinya kita bisa menguras secara filosofis. Nah, ada beberapa aspek penting gitu ya. Mengapa pertanyaan itu selalu muncul di kita itu ya, khususnya di civil society, masyarakat yang memiliki pemikiran secara rasional. Ada beberapa aspek di situ yang menjadi instrumen bahwa apakah pilkada ini betul-betul untuk rakyat. Pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, kualitas kandidat. Kemudian ketiga, memiliki dampak ekonomi terhadap kepemimpinannya. Kemudian keempat adalah inklusivitas. Nah, saya mulai yang pertama dulu, partisipasi masyarakat. Kenapa ini menjadi penting? Ada beberapa instrumen penting di dalam OMBP itu tentang partisipasi masyarakat. Ada dua di situ hal pentingnya. Pertama, masyarakat menjadi a priori terhadap pilkada. Artinya ada semacam kekecewaan. Ada kebosanan mengikuti. Ada kecewaan. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena selama ini ada janji-janji yang diberikan oleh kandidat
setelah terpilih ternyata janji itu tidak ditunaikan dengan baik oleh si kandidat tadi. Sehingga masyarakat kita ya a priori ada pemikiran ya untuk apa kita berpartisipasi lagi. Toh juga nanti kan akan sama, hanya memberikan janji setelah terpilih lupa dengan janji itu. Nah, terus yang kedua, ada pendidikan politik yang gagal. Nah, ini efek ekonominya luar biasa nih. Betul. Ya, di situ kita sudah sering bahas itu. Ya. Ada money politiknya, serangan pelajar, serangan bahaya itu kan. Itu kan efek-efek pendidikan politik yang gagal. Nah, itu yang mempengaruhi sehingga partisipasi masyarakat ini menjadi berkurang. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ini kan pekerjaan kita semua. Karena kalau ini tidak diatasi, maka tadi muncul pertanyaan tadi. Apakah benar pilkada ini untuk masyarakat? Jangan-jangan pilkada ini untuk elit tadi kan? Karena begitu rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga ya itu mempengaruhi kualitas pilkada tadi. Nah, terus yang kedua tadi kualitas kandidat. Nah, ini kan sudah menjadi rahasia umum kita. Persoalan kualitas kandidat itu ya termasuk integritasnya. Ya pokoknya semua lah ya. Jadi memotret kualitas itu kan ada dua parameternya itu ya. Kualitas integritasnya, kemudian kualitas kompetensinya. Nah, kualitas integritasnya itu kan terkait dengan nilai-nilai kejujurannya, kerja keras dan sebagainya. Itu kita pernah bahas itu. Kemudian kompetensinya itu kan nanti ada dua aspeknya di situ. Kalau melihat dari pendidikannya nanti ada pendidikan formal, ada non formal, pengalaman dan seterusnya. Nah, pengalaman ini kan sangat luas. Apakah pengalaman di dalam birokrasi atau pengalaman di luar birokrasi. Nah, semua ini kan mempengaruhi kualitas si kandidat tadi. Kemudian ketiga, dampak ekonomi. Apakah setelah terpilih pemimpin ini menjadi kepala daerah misalnya, apakah jadi bupati, wali kota, gubernur, itu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat pemimpinnya. Apakah di daerah itu meningkat ekonominya atau bagaimana? Iya, jadi parameternya itu kan. Jadi kalau kita dalam pembangunan itu kan aspeknya itu kan bukan hanya aspek ekonomi. Ada aspek lain itu. Misalnya aspek pendidikan, kesehatan, aspek sosialnya itu kan. Nah, itu kan harus realistis itu. Ini benar nggak ada pengaruhnya ke situ. Kemudian terakhir itu ada inklusivitasnya. Artinya pemimpin yang terpilih di dalam pilkada ini mengayomi untuk semua, bukan untuk mayoritas tapi juga untuk minoritas. Jadi dia bersifat inklusif. Jadi hadir untuk semua kan begitu kan? Bukan untuk golongan tertentu atau pihak-pihak tertentu. Kira-kira begitu. Maksudnya pihak tertentu itu adalah tim suksesnya. Itu. Orang-orang dekatnya dan sebagainya. Jadi dia kepala daerah yang kita pilih itu dia harus inklusif, bukan eksklusif. Betul. Kalau dia eksklusif itu kebalikan dari inklusif tadi. Eksklusif itu kan dia hanya hanya pada kelompok-kelompok tertentunya saja. Kalau dia inklusif ya dia untuk semua. Apakah dia lawan politiknya, apakah dia tim sukses atau bukan tim sukses, itu dirangkul semua. Karena kita tujuannya kan untuk masyarakat. Oke, baik. Tadi itu kan disampaikan secara menyeluruh ini, bukan hanya Kuti. Maksud saya bukan hanya Kuti. Ini perspektif di seluruh kabupaten kota yang akan melakukan pilkada di bulan 11 ya kalau salah. November. Nah, ada yang menarik ini dari perspektif politik sebagai Ansar sebagai saya anggaplah pengamat politik juga kan. Iya kan, karena kita kan juga sering diskusi politik tuh saat. Kalau Dinda mengamati ini terkait dengan yang menarik tadi yang disampaikan oleh Dr. Muslim itu partisipasi publik, partisipasi masyarakat, khusus di Kabupaten Timur. Kalau Dinda Ansar melihatnya bagaimana? Izin Pak Dokter, Om BP, kaitannya dengan partisipasi. Kalau per hari ini kita cermati kan memang ada perkembangan yang besar, terutama di Kutai Timur ini. Ini tampak dari kaos-kaos relawan, baliho-baliho relawan. Itu saya lihat bahwa ini sepertinya ada keinginan yang besar dari masyarakat kita di Kutai Timur untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada ini. Nah, sebenarnya kita berharap bahwa itu mungkin bisa sedikit membantu sekiranya mereka bisa bergerak di lapangan, kemudian ikut memberikan pendidikan politik seperti yang disampaikan tadi Pak Dokter,
Ya, meskipun soalnya pendidikan politik ini kan soalnya salah satu fungsi partai politik. Jadi ketika itu dinyatakan gagal, ya kita bisa katakan bahwa soalnya partai politik selama ini memang kurang maksimal dalam memberikan pendidikan politik itu. Nah, sekiranya relawan-relawan ini bukan cuma berbicara tentang kampanye. Karena ini kan ada juga bahasa-bahasa kata-kata bijak sering muncul di Facebook gitu. Katanya ada 3 orang yang susah diberikan nasihat. Orang jatuh cinta, orang gila, tim sukses. Itu paling susah diberi nasihat. Ketika relawan dia muncul fanatismenya terhadap sebagai tim sukses, yang kita khawatirkan justru melupakan wilayah pendidikan politik tadi. Nah, sebenarnya kan ini yang mesti didorong. Nah, saya kira itu yang ini. Nah, saya ada yang saya tangkap dari Dinda Ansar tadi itu terkait dengan fanatisme relawan. Nah, kita kan menginginkan bahwa pilkada 2024 di Kabupaten Kutai Timur ini kan pilkada yang riang gembira. Kita tidak perlu lagi, misalnya saya di sebelah sini, Ansar di sebelah sana, kemudian tiba-tiba ketemu di warung kopi tidak mau bicara gitu loh, tidak mau berteguran. Kita upayakan kan tidak seperti itu. Nah, kemudian ini kan saya juga banyak melihat itu di media sosial, dipiralkan orang terkait, ya mohon maaf ya, saya harus ngomong nih, karena bagaimanapun juga kan kita sudah mendedikasikan podcast ini sebagai salah satu bagian untuk mencerdaskan logika politik rakyat. Nah, terkait dengan tadi itu militansi relawan, kan beberapa hari yang lalu ada spanduknya kandidat lain diturunkan oleh kandidat lain, relawan kandidat lain. Nah, dari perspektif hukum, kebetulan ini kan master hukum tuh. Ini gimana memandangnya ini? Jadi gini, ya ini juga bukan sebagai saran hukum sebenarnya ini. Iya. Cuman yang namanya kegiatan ketika dia mengganggu privasi atau di dalam situ berkaitan dengan hak privat, itu maksudnya wilayahnya pidana. Karena hari ini, kalaupun misalnya ada pemasangan spanduk, itu kan sebenarnya kita belum masuk di tahapan pilkada. Kemudian belum ada status sebagai paslon hari ini. Nah, kan kita masih menunggu nih proses berikutnya. Nah, cuman memang cara-cara seperti itu, ya sebaiknya kita yang mungkin memahami, ini perlu memberikan pemahaman kepada teman-teman, mungkin keluarga yang terlibat di dalam politik, bahwa ya kita gunakanlah cara-cara yang elegan, kita gunakanlah cara-cara yang baik dalam berpolitik, karena kita mau pemilu pilkada kita hari ini menghasilkan kualitas yang bagus. Betul. Kalau dia melalui proses yang tidak bagus, kita bisa yakini kemungkinan hasilnya mungkin tidak bagus. Kenapa? Karena prosesnya aja sudah keliru. Nah, saya mau menyambung tadi sedikit yang disampaikan oleh Pak Dokter. Kaitannya dengan pemilu ini untuk siapa, pilkada ini untuk siapa. Yang perlu kita ingat bahwa dalam sejarahnya ketika demokrasi itu berlaku di Amerika sekalipun yang kita kenal paling maju demokrasinya hari ini, pemilihan itu tidak serta-merta seluruh masyarakat punya hak yang sama dalam memilih. Ya, pada awalnya mereka justru memberikan, mereka yang punya kekayaan, mereka yang punya harta, kemampuan ekonomi yang tinggi itu justru diberikan hak politik lebih tinggi. Jadi mereka punya hak lebih banyak. Misalnya dia bisa mencoblos 2 kali di TPS. Nah, hari ini masyarakat kita diberikan kesempatan tuh. Semuanya punya hak yang sama. Mau petani, bupati sekalipun, gubernur, presiden cuma punya kesempatan memilih 1 kali. Itulah luar biasanya demokrasi kita kan. Cuma yang kita jaga bahwa ini juga jangan sampai, karena kita bicara tentang demokrasi, jangan sampai juga kita kebobolan. Di dalamnya tadi sudah Pak Dokter sebutkan, ada kualitas. Nah, kualitas ini yang justru sebenarnya penting untuk karena demokrasi dari, oleh, dan untuk. Dari 3 unsur ini yang mana yang paling penting sebenarnya? Meskipun dari dan oleh ini tidak diwujudkan, tapi kalau untuk ini bisa terwujud untuk rakyat, saya yakin demokrasi ini sukses, Pak. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi kita mau menjaga supaya untuk ini adalah suatu bersumber dari satu proses yang bagus, maka prosesnya pemilu pilkada pun kita mau jaga supaya jadi pilkada ini bagaimana berintegritas supaya bisa menghasilkan juga kepemimpinan yang berintegritas. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau pemimpin berintegritas itu yang menjadi pilihan rakyat,
kita kan selalu yakin tuh bahwa betul-betul pilkada ini untuk rakyat. Ya. Nah, ada yang menarik tadi yang diperbandingkan di Azhar terkait demokrasi yang ada di Amerika Serikat, yang orang-orang yang menyumbang banyak ya kepada satu kandidat itu diberikan khusus, bisa 2 kali nyoblos tuh. Itu kan yang menarik. Tapi kan terbalik di Indonesia nih. Saya melihatnya justru orang-orang yang kurang berpartisipasi di politik, justru orang yang abu-abu, itu seakan-akan ada yang mendorong tuh untuk melakukan penjoblosan 2 kali menggunakan kartu C6 itu. Nah, kalau ini yang dilakukan, ini kan juga akhirnya nanti seperti yang kita idamkan, para akademisi idamkan itu, nanti meleset dari bahwa seperti judul kita malam ini, bahwa sebenarnya pilkada itu untuk rakyat. Akan tetapi karena ada pemaksaan yang tidak tahu siapa yang memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang prosesnya sudah tidak baik, akhirnya nanti menghasilkan juga pemimpin di daerah itu juga tidak baik. Iya kan? Karena kan tadi ada proses tuh. Ya. Kalau kita memulai dengan baik, insya Allah akhirnya jadi baik. Nah, Pak Dr. Muslimin, kalau hal-hal seperti ini yang Pak Muslimin amati sebagai seorang akademisi terkait dengan pendidikan politik yang lemah, yang seharusnya tanggung jawab partai-partai politik, ya kan? Kemudian lemahnya pendidikan politik ini memunculkan kualitas dari apakah itu pileg, apakah itu pilkada, apakah pilgub, pemilihan presiden, akhirnya juga kan hasilnya nantinya mengecewakan tuh. Nah, seharusnya apa yang harus dilakukan tuh, Pak? Iya, jadi gini Om Upe, tadi saya memberikan perspektif itu tentang judul tadi. Ini pilkada untuk siapa? Jadi di dalam tulisan saya itu kan sudah terurai sebetulnya itu. Nah, hal yang ingin saya sampaikan bahwa aspek-aspek yang saya sampaikan tadi itu kan ada instrumennya itu. Katakan misalnya tadi partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat itu kan tidak bisa serta-merta, misalnya kita umumkan ini pencoblosan tanggal 27 November. Kan ada saja masyarakat itu yang bermasa bodoh. Nah, yang seperti ini kan bisa mempengaruhi kualitas pilkada tadi. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tadi itu pertama kan seharusnya kan pendidikan politik itu kan harus kontinu, berkesinambungan secara terus-menerus. Nah, ini karena kita bahas siapa yang bertanggung jawab itu ya. Yang bertanggung jawab itu kan seharusnya kan partai politik sesuai dengan konstitusi. Kemudian pemerintah ya, terus kita ini masyarakat civil society. Itu satu. Terus yang kedua, nah bagaimana mendorong partisipasi ini menjadi aktif? Ya, janji-janji politik yang disampaikan kandidat itu kan harus ditunaikan dengan baik. Nah, kalau misalnya berjanji A, lalu nanti setelah terpilih hasilnya B, bahkan C. Nah, yang begini-begini kan menjadi memori tidak baik bagi masyarakat. Nah, akhirnya pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya ini menjadi yang untuk apa kan? Untuk apa lagi memilih begitu? Toh nanti kan hasilnya sama. Nah, yang seperti ini kan mempengaruhi kualitas tadi. Sehingga nanti pertanyaan yang tadi itu, apakah pilkada ini untuk siapa? Untuk masyarakat? Kan menjadi bias di situ. Karena itu tadi. Nah, terus yang kedua tadi, kandidat tadi. Jadi kita bermain di situ. Kandidat itu bagaimana sih tolok ukurnya itu? Tolok ukur kualitasnya tadi sudah sampaikan tadi. Nah, celakanya kita ini, untungnya ada putusan MK tadi. Putusan MK yang baru-baru ini. Betul. Nomor 60/70 itu kan memberi ruang itu. Andai kan tidak ada itu, kita masih tetap posisi pada 20% atau 20%. Nah, ini kan betul-betul mempersempit gerak masyarakat untuk mencalonkan diri. Nah, ketika muncul itu putusan MK nomor 60/70 ini kan menjadi lebih baik. Tapi kan tidak menggaransi juga apakah putusan MK itu kemudian memberi ruang yang luas kepada masyarakat untuk mendorong calon yang berkualitas. Kan tidak serta-merta juga begitu. Karena ternyata di dalam proses pilkada itu kan kita tidak berbicara masalah dukungan politik. Ada hal lain yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah dukungan finansial tadi. Ini nggak bisa dipungkiri. Karena demokrasi kita, saya pernah nulis itu, demokrasi kita itu kan demokrasi berbayar masalahnya. Jadi ketika kita mau terjun ke dalam dunia politik,
maka konsekuensi logisnya itu kita harus menyiapkan logistik. Nggak mungkin itu nggak ada logistik. Kita mau maju caleg misalnya, Azhar ini caleg, kan harus siap logistiknya. Kalau nggak ada mobil kita. Nah itu yang harus tadi. Apalagi juga ada, itu lebih besar lagi kan biaya politiknya. Jadi nggak ada gratis. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya salah satunya tadi, karena masyarakat kita itu kita lupa bahwa masyarakat kita ini kan dia sebagai objek sekaligus sebagai subjek. Nah, bagaimana mendorong ini menjadi berkualitas? Ya tadi masyarakat ini harus diceraskan dulu. Jadikan masyarakat ini sebagai subjek politik. Iya, jangan jadikan sebagai objek politik. Iya, jadi masyarakat kita itu kan karena kan demokrasi kan. Kalau kita bicara konsep demokrasi kan dari untuk kan begitu. Iya. Tapi kalau kondisi saat demokrasi kita sendiri saat ini kan itu kan menjadi bias itu. Ya, untung saja kemarin itu dengan adanya putusan MK itu kan akhirnya marwah demokrasi itu apakah pilkada itu kan mengarah kepada pilkada itu tuh rakyat gitu. Iya. Bukan lagi kita membacanya. Kalau membacanya itu bahwa itu pilkada memang untuk rakyat. Untuk dengan rakyat. adanya putusan MK itu. Iya. Tetapi kan ada juga daerah-daerah tertentu yang sudah duluan sudah memborong partai politik. Itulah di situ. Ya. Karena putusan MK itu kan ya lebih baik terlambat daripada sama sekali kan. Iya. Nah, akhirnya kan itu tadi setelah koalisi partai politik sudah mengerucut, tiba-tiba baru muncul putusan MK. Andai kan putusan MK itu sebelum terjadinya koalisi yang betul-betul liar itu, mungkin akan lain ceritanya. Tapi kan tidak salah juga sebenarnya itu Pak Dr. Muslimin. Is okay lah, tetapi kan juga kadang kandidat kita ini terlalu percaya diri, elektabilitas tinggi. Seharusnya kan dia harus melakukan kan ada lorong yang diberikan kepada para kandidat itu untuk maju tanpa melalui partai politik. Independen. Kan? Seperti independen misalnya kan. Independen menjadi tidak berdaya karena justru independen itu kan rumit itu. Selain membutuhkan waktu yang panjang itu kan harus mengumpulkan KTP, dukungan. Kemudian harus ada itu biaya itu besar biayanya itu independen itu. Nah, kandidat itu kan tidak mau mengambil risiko seperti itu. Terlalu panjang itu prosesnya. Itu kan dalam perspektif kita bahwa kalau independen itu bergerak biayanya besar. Kalau saya sih berpikirnya justru lebih besar itu kalau melalui jalur politik. Kita kan sepakat beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa tidak ada partai politik itu ada istilahnya tidak ada makan siang gratis. Kalau ukuran normatif finansialnya memang betul itu lebih besar kalau lewat partai politik. Tapi kan menjadi tidak berdaya, artinya jalur independen itu banyak kandidat tidak tertarik dilakukan itu. Selain prosesnya panjang, terus yang kedua kadang juga menjadi sesuatu yang terlalu capek, terlalu rumit rumit karena dia kan harus mendatangi kan ada presentasinya itu sekian ribu KTP di daerah tertentu. Nah, terus yang kedua dengan adanya putusan MK maka jalur independen ini menjadi tidak relevan lagi. Karena di situ kan di putusan MK itu kan dia kan bergerak antara 6,5 sampai 7%. 6,5 sampai 10%. Iya, tergantung jumlah DPT di daerah itu. Nah, artinya apa? Partai politik tanpa berkoalisi pun sebetulnya kalau dia sudah di atas 6% atau 7% itu sudah bisa mau sendiri. Contohnya misalnya di Jawa Timur kemarin. Tapi kan tidak semua. Hanya persoalannya begini, Pak Dr. Muslimin, bahwa tidak semua. Nah itu tadi. Selain partai politik ini gagal melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, juga gagal melakukan kaderisasi di internal partainya untuk memajukan calonnya sebagai calon bupati atau wakil bupati. Itu kan yang terlihat tuh. Iya kan? Bukan hanya di Kabupaten Jawa Timur tuh. Hampir di setiap kabupaten kota begitu. Karena ada kader politik yang punya potensi kendalanya tadi itu persoalan pitis, uangnya nggak ada. Iya, benar. jadi partai politik itu ketika dia mendorong kadernya untuk maju ke calon kepala daerah, itu kan banyak pertimbangan. Bukan hanya faktor elektabilitas elektoralnya si calon itu, tapi lebih penting itu adalah tadi logistiknya. Tidak ada artinya itu orang yang
tinggi, katakanlah tinggi elektabilitasnya, surveinya misalnya tinggi, tapi kalau dia didukung dengan logistik, kan nggak bisa juga. Karena yang namanya pemilihan terbuka begitu, itu nggak bisa itu. Logistik itu benar-benar menjadi faktor utama. Kita perspektifnya positif ya, bukan negatif ya. Karena kita kan harus membentuk tim, harus ke lapangan sosialisasi, menyampaikan visi misi kita. Itu kan berbiaya semua. Nggak mungkin lah kita menyampaikan visi misi kita hanya seorang diri kan, mesti ada tim. Jadi partai politik itu realistis itu, pasti realistis. Makanya pendidikan politik di internal partai politik itu, kaderisasi itu nggak jalan karena nanti ujungnya kan, loh ini saya kader orang ini, tapi nanti begitu kita dorong dia, punya logistik nggak? Kalau nggak punya logistik, terus siapa yang mau biayai? Kan di situ masalahnya di situ. Nah ini menjadi persoalan klasik di internal kita partai politik ya, sehingga ini berimbas kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga itu kan, ya kalau dia artinya kita memberikan pendidikan politik, tapi di satu sisi kan mereka juga tidak mau juga seperti itu kan? Dia kan realistis juga. Karena kenapa? Karena itu tadi kita ini penelitian dari BRIN itu beberapa bulan lalu, itu kan 72% itu pemilih kita itu kan pragmatis. Itu hasil pileg ya? Ya pokoknya penelitian habis iya, jadi penelitian itu BRIN melakukan penelitian itu setelah habis pileg. Ini kan masih relevan karena penelitian kan baru beberapa bulan itu. Kalau masih dalam rentan waktu 1 sampai 2 tahun itu masih relevan data itu. Artinya apa? 72% itu kan masyarakat yang tanda kutip bisa dibeli kan begitu kan? Diberi bansos dan sebagainya. Ya pokoknya itu kan teknis saja. Serangan duha, serangan malam, serangan tengah malam. Serangan 1 minggu sebelum ada. Dalam kondisi seperti itu kan mempengaruhi kualitas pilkada. Iya. Kualitas pilkada berpengaruh di situ, termasuk kualitas kandidat. Nah kalau misalnya kepala daerah terpilih melalui proses itu, kan menjadi pertanyaan, ini bagaimana kualitas pemerintahan itu? Ini kan satu rangkaian semua ini. Jadi kualitas pilkada, prosesnya itu ya, kemudian kualitas kandidat, itu nanti mempengaruhi pada kualitas tata kelola pemerintahan. Dan nanti ujungnya itu kan ke masyarakat. Betul. Nah, kita kan nggak mau dia misalnya katakanlah Kalimantan Timur yang jumlah APBD-nya puluhan triliun misalnya. Kalau ini tidak dikelola dengan kepala daerah yang betul-betul memiliki kualitas yang baik, nah nanti dana ini yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan untuk masyarakat nggak selesai kan? Artinya nggak mampu artinya menjadi silpaka atau gimana lah sehingga dana itu tidak tersalurkan dengan baik. Nah yang begini kan menjadi persoalan. Ya menarik masalah silpa sebenarnya itu Pak Dokter, tapi kita tidak bahas malam itu karena kalau kita bahas masalah silpa itu kan ngeri-ngeri sedap. Nanti orang bilang kita ini berpihak kepada siapa. Padahal kita mau berdiskusi malam ini bukan diskusi kandidat, tetapi kita melihat bahwa apa yang kita bicarakan malam ini itu sampai kepada kabupaten-kabupaten lain yang ada di negeri ini. Yang menarik tadi itu Indah Ansar bahwa demokrasi kita ini kan seakan-akan dibuat terkungkung oleh hal-hal yang sebenarnya ikut bermain di belakang. Beda dengan di Amerika. Di Amerika kan kita tahu tuh, yang namanya relawan itu betul-betul rela, tidak melawan gitu. Iya kan? Nah, di negeri Konoha istilahnya orang kan, relawan kalau tidak diberi bensin, ya kan, tidak diberi nasi bungkus, tidak mau jalan tuh barang. Ini juga yang menarik nih, yang menarik, dan ini juga akan mempengaruhi kualitas pemilih itu sendiri, pilkada itu sendiri. Kalau menurut Dinda gimana tuh? Iya, Om, jadi kaitannya dengan ini masih berkaitan dengan logistik jadinya. Masih logistik. Nah, saya melihat bahwa ini kan dia jadinya seperti lingkaran setan. Iya. Ya kita nggak tahu cara mutusnya gimana. Karena dia sudah terbangun jadi satu sistem yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ini pada gilirannya dia justru bisa mendistorsi hasil dari pemilu. Nah, yang punya kemampuan untuk bertahan dari hal yang seperti itu sebenarnya seharusnya pemimpin yang memang betul-betul punya integritas. Cuma integritas ini yang sulit diukur, Om. Ada orang yang tahan dengan 100.000,
tidak tahan dengan 1 juta. Ada yang tahan 1 juta, tidak tahan dengan 1 miliar. Tahan 1 miliar belum tentu tahan lagi 1 T misalnya. Nah, ini menilai integritas itu ya agak susah. Tapi dalam pemilu ini, ya mari kita lihat. Jadi jadikan itu tadi kualitas, jadikan itu rekam jejak. Kalau kita bisa menilai misalnya integritasnya, komitmennya, kemudian kompetensinya, paling tidak untuk meminimalisir dari seberapa besarnya tekanan logistik itu terhadap kandidat. Nah, sehingga dia dalam membuat kebijakan ke depan masih bisa tetap konsisten sesuai dengan visi misi misalnya yang direncanakan. Nah, saya kira ini PR-nya untuk masyarakat ini sekarang. Karena masyarakat ya jangan sampai tergoda dengan karena semakin besar biaya politik, maka itu tadi tantangannya berarti semakin besar tekanannya kepada si calon. Nah, per hari ini kalau kita lihat misalnya bahwa kalau masyarakat sebenarnya cuma membutuhkan uang, terus ngapain negara mau menghabiskan duit di sini? Pilkada di Kutai Timur ini saya baca beritanya kurang lebih 80 miliar anggaran. Kaltim kurang lebih 440 miliar. Ini anggaran bukan anggaran sedikit, ini digelontorkan untuk kita bisa menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Ya, itu harapan kita, bahkan ada perubahan, akan ada akan ada hasil pilkada yang dia memiliki legalitas baru dari masyarakat. Nah, saya kira nyambung tadi ditanyakan sama Om BP. Pilkada ini untuk siapa? Misalnya masyarakat. Kalau kita siapa itu kan konteksnya pasti masyarakat. Nah, kemudian tapi kalau di dalam situ ternyata partisipasi masyarakat seperti dibilang oleh Pak Dokter tadi kurang karena ada kebutuhan logistik besar, mungkin masuk investor yang mempengaruhi ini, kita jadinya kabur gitu. Hari ini juga kita nggak tahu masyarakat ini soalnya mau diganti pemimpin atau memang mau pemimpin yang lama. Kan kalau misalnya mau pemimpin yang lama ngapain kita bikin pemilu kan misalnya gitu. Betul. Nah, kalau misalnya masih pemimpin yang lama ya ngapain kita bikin pemilu? Menghabiskan duit di situ. Nah, jadi saya kira ukurannya di integritas tadi dan hari ini kuncinya di masyarakat. Seperti apa kepemimpinan, saya kira itu adalah manifestasi dari kondisi masyarakatnya. Jadi apakah jadi kita sekarang ini ya bisa berharap lah bahwa khususnya di Kutai Timur ya akan lahir pemimpin yang berintegritas, yang itu kira-kira ke depan bisa lebih sedikit terdistorsi kebijakannya, kepemimpinannya, yang jauh lah dari jangkauan investor itu. Ada yang menarik sebenarnya pilkada di Kalimantan Timur ini, katakanlah seperti di kota Samarinda. Ya, kota kosong. Kan? Melawan kota kosong. Nah, yang menarik itu Andi Harun itu mendaftar itu melalui independen. Ini luar biasanya tuh. Kenapa begitu ya? Karena memang saya melihat ya, saya tidak mau bicara Kutai Timur. Nanti kalau saya bicara Kutai Timur nanti dibilang Om BP ini berpihaknya ke sini. saya memberikan sebuah contoh di Samarinda. Kenapa kandidat lain takut maju melawan Andi Harun? Karena nyata pembangunannya kan kelihatan tuh. Nah, itu termasuk rekam jejak tadi yang disebutkan itu. Rekam jejak pembangunan yang dilakukan Andi Harun luar biasa tuh. Bayangkan itu di sungai apa tuh? Orang kan beberapa pemerintahan sebelumnya kan tidak kelihatan tuh. Teras Samarinda ya. Iya. Akhirnya kan orang-orang yang tinggal di bantaran Sungai Mumus itu kan digusur semua. Dipindahkan. Nah, di situ juga saya pikir salah satu faktor itu kan keberanian seorang pemimpin juga mengambil sebuah kebijakan tuh. Iya kan? Sehingga awalnya orang tinggal di bantaran sungai itu kan tidak mau, tapi setelah pendekatan ini, akhirnya masyarakat bisa menerima itu. Nah, sekarang Samarinda sudah mulai melakukan itu dan itu bagus. Jadi gini, Om BP itu nyambung ya. Contoh model di Samarinda itu. Contoh model sebagai pemimpin yang memiliki kualitas. Ya. Jadi kalau kualitas itu betul-betul ada di pemimpin itu, maka sebetulnya ya nggak usah capek-capek sebetulnya kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Karena dengan sendirinya masyarakat itu akan pasti memilih dia. Nah, contoh Samarinda tadi. Jadi Samarinda itu wali kota sekarang itu kan dia program kerja atau pekerjaan yang kinerja ya bahasanya kinerjanya itu kan kelihatan berdampak dia ke masyarakat. Nah,
karena dia berdampak seperti itu, ya masyarakat kan enggak peduli mau pakai ini pakai itu, enggak peduli karena dia kinerja itu betul-betul memberikan efek kepada masyarakat tadi. Samarinda berhasil menciptakan pilkada kemarin itu betul-betul untuk rakyat. Iya, itu satu ya. Iya. Jadi masyarakat memang ada sedikit perbedaan. Masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di agak sedikit pinggiran itu perspektifnya berbeda memang. Ada perbedaan di situ melihat cara melihat seorang pemimpin. Jadi kalau masyarakat kota kan bisa kita mengatakan bahwa agak sedikit lebih cerdas di dalam melihat pemimpinnya ketimbang masyarakat di luar kota. Nah ini kan menjadi menjadi persoalan di kita. Nah andai kan misalnya wali kota atau kepala daerah, calon kepala daerah mendekati seperti yang di Samarinda itu, maka sebetulnya itu nggak capek. Artinya partai politik itu dengan sendirinya akan mendekat ke sana. Karena si calonnya ini punya kinerja, punya rekam jejak yang baik. Nah, masyarakat itu kan punya cara mengevaluasi pemimpinnya. Bisa melakukan pembanding gitu ya. Misalnya 10 tahun yang lalu, katakanlah wali kota atau kepala daerah yang 10 tahun yang lalu itu apa sih yang dilakukan itu? Lalu membandingkan dengan kepala daerah yang sekarang. Nah, kalau ternyata di dalam hasil evaluasi masyarakat itu menurut kacamata masyarakat, loh ini kok ada perubahan yang sangat drastis. Nah, dengan sendirinya opini masyarakat itu ya pemikiran masyarakat itu akan terbentuk kemana-mana. Nah di daerah lain kan jarang seperti itu, jarang sekali. Saya melihat Samarinda itu ada semacam reformasi penataan kotanya yang luar biasa. Iya, karena itu tadi. Jadi kan tadi itu makanya tadi saya awal tadi bahwa pilkada untuk siapa itu kan ada aspeknya tadi. Salah satunya adalah kualitas kandidat tadi. Jadi kualitas kandidat itu kan bukan hanya berbicara masalah integritas tadi, tapi kan juga masalah kompetensi. Nah, kompetensi itu kaitan dengan kinerja tadi. Kalau dia tidak berkualitas, ya tidak mungkin ada perubahan signifikan terhadap permohonan itu. Nah, di situ akan kelihatan. Makanya penting sekali itu, Om BP itu. Pemimpin kita itu saya sering mengatakan itu. Parameter terukurnya kualitas pemimpin kita, kepala daerah kita itu kan ada dua sebetulnya itu. Integritas dengan kompetensi. Tapi pertanyaan besarnya, masih ada nggak yang berintegritas? Kan ada juga masyarakat sering bertanya, masih ada nggak berintegritas itu? Nah, kan seperti yang dikatakan tadi oleh Dinda Ansar itu, tapi ternyata kan masih ada. Mengukur integritas itu kan sangat berat tuh. Iya, kalau bahasa filosofinya itu sangat absurd. Iya, tapi kalau ukuran sederhananya itu kan ya pertama dia harus pernah kita bahas itu, pekerja keras. Jujur, kemudian bertanggung jawab. Itu kan aspek-aspek dari integritas. Nah, jadi tidak selalu dilekatkan dengan misalnya karena dia apalah gitu kan. Tapi aspeknya tadi yang realistis tadi, pekerja keras, jujur, kemudian bertanggung jawab. Kan itu yang pernah kita bahas itu. Nah, terus kompetensi. Kompetensi ini kan ukurannya kan dia akan terukur itu kompetensi. Mau melihat secara formal atau tidak formal. Kalau secara formal kan bisa dilihat dari rekam jejak pendidikannya, pendidikan formal atau non formalnya, kemudian dari pengalamannya. Nah semua ini kan mempengaruhi dari kompetensi dia. Nah yang begini-begini kan terukur semua. Jadi calon kepala daerah itu kan dia harus penuhi itu. Kalau enggak ya nggak ada. Jadi makanya tadi pertanyaan di tulisan saya. Pertanyaan besarnya itu siapa? Kalau dia kandidat itu tidak berkualitas, berarti bukan dong untuk masyarakat itu. Karena pilkada yang untuk masyarakat itu, ya salah satu aspeknya itu kan dia harus berkualitas tadi. Contoh yang Samarinda itu kan. Kalau itu kan dia kelihatan itu kinerjanya. Sehingga bahasa kita ya, orang ini pasti memiliki kompetensi. Orang ini harus memiliki kompetensi. Dinda Ansar, kan kita selalu berteriak tuh. Iya kan, baik di ruang-ruang gelap kita teriak ya kan, maupun di ruang terang seperti di podcast ini. Seorang pemimpin itu kan dilihat dengan bukan apa yang dikatakannya, tetapi apa yang dikerjakannya. Kalau Dinda melihatnya bagaimana tuh? Terkait dengan Kabupaten Kutai Timur. Ini jangan kampanye ya. Saya kira hampir sama. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, kalau saya bukan 3, tapi sebenarnya ada 4. Yang 4, yang salah satunya itu adalah kualitas kepribadian. Karena kualitas kepribadian ini di situ sudah ada prinsip melayani. Kemudian di situ juga ada yang berkaitan dengan karakter seseorang.
Nah, itu yang pertama, kualitas kepribadian. Kemudian yang kedua, komitmen. Nah, komitmen ini ya hanya kita bisa baca dari rekam jejaknya. Iya. Jadi apakah dia memiliki apa dalam visi misi itu memiliki keterkaitan yang erat misalnya dengan apa yang dikerjakannya, apa yang sudah dia lakukan, apa apa yang selama ini dia fokus untuk itu. Nah, itu saya kira tampak dari situ bahwa ini orang memang berkomitmen. Itu kita bisa lihat dari visi misi bahwa orang ini berjuang betul-betul untuk menjadi bupati, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Betul. Jadi kan banyak tuh yang cerita, saya ke depan mau di sini saya akan bangun jembatan. Padahal nggak ada sungainya gitu. Iya. Kan saya bisa ngomong, kita bikin sungainya dulu kan. Jadi itu perlu dilihat bahwa apa benar enggak apa yang disampaikan itu misalnya sesuai dengan kualitas kepribadiannya, sesuai dengan komitmennya misalnya. Nah, kemudian ada komitmen, ada integritas tadi. Nah, kalau saya melihat integritas ini sebenarnya ya memang dari satu aspek aja. Saya melihatnya bahwa integritas itu hanya dapat terbangun ketika seseorang itu mencintai pekerjaannya. Jadi hari ini misalnya kalau dia adalah seorang pengusaha, dia mencintai pekerjaan sebagai pengusaha, kita dorong dia jadi pemimpin. Dilihat lagi, dia punya kemampuan enggak untuk mengadopsi kecintaannya terhadap suatu pekerjaan itu misalnya, ke menjadi sebagai pemimpin. Nah, kecintaan itu saya kira kuncinya. Seperti ada lagi kata-kata bijaknya itu orang Cina, katanya kalau mau tidak bekerja seumur hidupmu, cintai itu pekerjaan. Iya. Kenapa? Kan sama seperti orang yang mungkin pekerjaannya memancing, tapi karena dia hobi, dia tidak merasa bahwa itu adalah pekerjaan. Dia merasa bahwa dia melakukan itu karena dia ingin bersenang-senang. Betul. Dan dari situ kecintaan itu maka lahir yang namanya integritas. Iya. Integritas itu adalah kerelaan berkorban tanpa merasa rugi dengan itu. Ini integritas. Nah, ini hanya bisa terbangun ketika kita memang ada kecintaan di situ. Nah, jadi siapapun bisa jadi apa ketika ada kecintaannya di situ. Ya, kita tidak perlu juga mau pengusaha, mau guru mungkin, mau pedagang. Ketika dia memang juga memiliki kecintaan untuk menjadi, integritas itu bisa dibangun. Iya, kalau bahasanya Pak Dr. Muslimin beberapa bulan yang lalu itu, kecintaan itu masuk dalam kategori kerja keras tuh. Nah, iya kan, karena kalau kita mencintai seseorang, katakanlah ya kita kan pernah muda subuh nih, pernah jatuh cinta pada seorang perempuan kan? Kalau kita kerja keras untuk mendapatkan perempuan itu, pasti kita dapat perempuan itu. Kita rela berkorban. Kan? Saya pikir begitu juga begitu. Ini Om, dari situ namanya integritas Om. Ada tanggung jawab di dalam. Nah, tanggung jawab itu bukan dirasakan sebagai beban. Tapi sebagai bagian dari kecintaan terhadap pekerjaan. Kan itu ya namanya integritas. Sama dengan kalau kita bicara tentang agama kan integritas beragama. Nah, kemudian kaitannya dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini harus dimiliki. Karena seorang pemimpin yang kita harapkan adalah dia mampu memberikan kebijakan yang benar di waktu yang benar. Jadi banyak kebijakan benar tapi di waktunya juga tidak benar. Ini harus dia bisa melihat kebijakannya benar, waktunya juga benar. Di waktu yang tepat ya. Di waktu yang tepat. Jadi manajemen kemampuan dia untuk menjadi pemimpin. Ini perlu kompetensi. Nah, saya kira itu 4 itu yang perlu jadi ini. Ya, bagaimana masyarakat menilai ke depan bahwa kira-kira ini ada pada siapa? Saya kira itu yang perlu jadikan pertimbangan. Nah, cuma memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa pertimbangan ini yang diperlukan untuk memilih pemimpin kan itu sebenarnya susah. Nah, hari ini ya kita perbanyak podcast, kita perbanyak untuk bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kriteria kepemimpinan yang baik. Karena saya yakin masyarakat meskipun hari ini masih banyak pemilih yang saya mengatakan itu tidak rasional. Karena lawannya kan pemilih rasional dia. Banyak pemilih yang tidak rasional, tapi kalau kita tanya mau pemimpin yang baik enggak? Mereka mau pemimpin yang baik. Tapi ada enggak yang pernah menceritakan ke dia bahwa ini loh, begini kepemimpinan yang baik? Ada yang menarik tadi itu. Mau ke pemimpin yang baik? Saya mau, tapi kalau ada pemimpin yang tidak baik, kasih kamu uang, mana yang kamu pilih? Itu kan 72% tuh menurut penelitian BRI. Ini juga
yang merusak di demokrasi kita. Nah ini kan persoalannya di pemilih yang irasional ini. Nah, bagaimana mempertemukan antara apa namanya fakta-fakta ini gitu, supaya mereka bisa. Nah itu disitulah fungsinya pendidikan politik saya kira. Nah kalau kontestan ini semua bisa konsisten dengan pendidikan politik itu, ya, karena seperti Om biasa bilang kan, ada sih orang dia mau memilih meskipun tanpa diberi uang pun dia milih. Nah, tapi kalau diberi uang, ya dia juga akan memilih itu. Nah, ini kan jadi persoalan. Kira-kira kalau kontestan sama-sama, misalnya mampu untuk tidak membagi-bagikan hal yang seperti itu, nah artinya ini fair, semuanya fair. Saya kira ini kita punya harapan terhadap pilkada ini bisa melahirkan pilkada yang berintegritas. Iya, saya ngomong begitu karena waktu pileg itu kan saya turun ke lapangan tuh, tanya orang tuh, siapa punya aspirasi ini? Nah, aspirasinya A, ya kan? Berarti kan apa yang anggota DPRD kemarin janjikan itu kan sudah terbukti tuh. Kan dia datang sini kemarin, saya akan seminisasi jalan ini, ya kan? Oh iya katanya, ini mau pileg, masyarakat di sini pilih siapa? Oh kami pilih itu, kenapa? Karena kami dikasih uang. Kan ini lucu tuh, menarik ini barang, iya kan? Nah, itu yang termasuk di kategori itu. Nah, 30 menit gimana nih Pak? Ya silakan itu loh. Nah sementara kan begini Om. Iya. Persoalannya adalah kita tidak bisa juga sekarang mengatakan bahwa ini kelas orang yang punya pendidikan bagus, itu apa namanya? Tidak mau terima itu. Iya, tidak mau terima itu. Ini justru banyak itu yang dia punya pendapatan perekonomian bagus. Ya cuma mungkin karena kedekatan tadi dengan ini dia tidak melihat, mungkin tidak pernah merasakan dampak dari pembangunan misalnya. Ya, jadi ini sangat kompleks persoalan kita di situ. Atau jangan-jangan juga itu apa yang dikatakan Ansar tadi, bahwa tiba-tiba pada saat pileg, pilkada, kok banyak orang miskin ya? Jangan-jangan itu salah BPJS kita nih, yang menyatakan bahwa masyarakat Kutai Timur masih ada sekian persen miskin. Jangan-jangan data itu yang diambil. Karena banyak juga tuh orang takut, ya kan? Ketika turun para pendata ini dari BPJS misalnya, ya kan, dari apa itu yang melakukan pendataan terkait dengan tingkat kemiskinan kan, statistik ya BPS. Statistik tuh BPS tuh. Ada juga tuh yang takut tuh. Wah kalau saya bilang saya bukan miskin ya, artinya sudah bisa hidup sendiri. Kalau saya katakan saya berada di level itu, nanti saya tidak dikasih bansos nih. Nah. Iya kan? Ini kan jadinya lingkaran setan. Nah, itu dia. Kita tahu bagaimana memutusnya. Karena misalnya taruhlah persoalan money politik. Ya. Persoalan money politik, kalau misalnya yang satu sudah berkomitmen ini, tapi kalau misalnya di situ ada 3 kontestan, yang 2 punya komitmen untuk tidak melaksanakan, dia juga khawatir jangan sampai yang lain melakukan itu. Sementara di masyarakat kita yaitu Om, banyak yang punya pendapatan bagus, banyak yang ini, tapi mereka mungkin tidak pernah merasakan pembangunan karena banyak faktor kan yang mempengaruhi itu. Ya kalau mereka menyerang ini bahaya nih untuk kita. Akhirnya misalnya mereka sama-sama akhirnya mereka melakukan itu semuanya. Pada gilirannya kita sebenarnya sebagai politisi yang mendorong tingginya angka pemilih yang tidak rasional. Nah kemudian masuklah ketika biaya politik itu tinggi, kebijakan kita jadi terdistorsi misalnya. Pada saat sudah menjabat, kita tidak mampu membuat masyarakat itu merasakan misalnya manfaat dari jabatan kita hari ini. Kenapa memang sudah jadinya lingkarannya seperti itu. Nah ini memutusnya ya tentunya kita perlu orang-orang seperti Pak Dokter yang sering menulis Om BP yang bikin ini, diperbanyak lagi diskusi pendidikan politik. Nah, meskipun menurut undang-undang bahwa itu adalah tugas utama partai politik, padahal sesungguhnya tugas kita semua tuh. Kita semua itu untuk memberikan pendidikan politik itu. Itu mungkin. Pak Dokter, tadi apa yang mau disampaikan tuh? Iya, jadi gini itu ya. Saya tadi di dasar tadi ya. Jadi memang
persoalan kita ini kan rumit memang itu ya. Di satu sisi kita ingin mencari pemimpin yang berkualitas, dalam hal ini kepala daerah ya. Tapi di sisi lain ternyata masyarakat kita ini kan tidak memberikan dukungan secara penuh. Tanda kutipnya itu tadi masih menggunakan cara-cara yang melanggar hukum gitu kan. Nah seharusnya kan antara kualitas tadi itu ya pemilih rasional itu kan dia harus paralel berbanding lurus dengan kualitas pemimpin tadi. Nah kalau ini tidak ketemu dua ini, ya mustahil lah kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Kalau tidak didukung dengan proses pemilu yang berkualitas tadi. Nah, proses pemilu yang berkualitas itu kan di dalamnya kan ada masyarakat. Betul. Bukan hanya penyelenggaranya, masyarakat itu yang paling penting di sana karena yang memberikan suara itu kan masyarakat. Nah, kalau masyarakat kita tidak cerdas dalam memberikan hak pilihnya, ya tentu kualitas pemimpin yang lahir dari situ kan juga akan menjadi tidak berkualitas. Barangkali bukan ini kan persoalan orang yang punya kualitas nih. Kualitas ini akhirnya dikalahkan oleh isi tas. Sama-sama punya tas, ya kan? Sama-sama punya tas, tetapi dikalahkan oleh yang tapi begini, punya isi tas. Iya, tapi begini. Sebenarnya poinnya di situ, yang masuk di situ sebenarnya bukan hanya politisi sebenarnya. Pendidikan kita mulai di SD itu seharusnya ada kurikulum khusus tuh. Kembali ke persoalan kejujuran yang harus. Nah itu pendidikan agama yang harus dipertebal di situ, diperkuat. Iya, tapi juga tidak menggaransi juga itu. Karena faktanya banyak juga yang tokoh agama terjerat kasus itu. Tokoh agama ya betul juga sih. Tidak semua sih, ada juga yang memanfaatkan itu. Kasuistik aja. Iya. Itu benar itu. Jadi memang kalau kita mau melihat generasi kita menjadi lebih baik, memang salah satu instrumennya itu ya pendidikan tadi. Pendidikan politik mulai dari SD, SMP. Oke lah kalau SD kasih pendidikan dasar dulu kan. Mulai masuk di SMP. Itu kan 3 tahun tuh. Masuk di SMA mereka udah lama lagi memilih tuh. Iya, jadi pendidikan formal ya, kita bicara konteksnya punya formal. Jadi kalau mau melihat generasi kita menjadi generasi yang berkualitas, maka tolok ukurnya adalah pendidikan yang berkualitas. Karena instrumennya manusia atau sumber daya manusia berkualitas ada di pendidikan. Benar. Ini konteksnya pendidikan formal. Kalau pendidikan kita tidak berkualitas, maka SDM itu ujungnya itu pasti tidak berkualitas. Nah, yang kedua kaitan dengan pemilih tadi, karena ini kan sudah selesai di pendidikan formal, kita sudah di masyarakat ini. Kan ada persoalan besar di situ. Tadi Ansar sudah menjelaskan tadi. Ternyata yang banyak menerima serangan pajar juga itu kan bukan hanya masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Ternyata ada juga yang ini. Justru menengah ke atas tuh. Iya, bahkan pendidikannya di atas rata-rata. Nah, ini kan menjadi persoalan serius. Artinya menjadi pertanyaan. Loh, berarti ada yang salah pendidikan kita. Bukan pendidikan yang salah. Memang karakternya si individu tadi itu yang sebetulnya terus yang kedua ada ruang di situ untuk melakukan itu. Makanya saya katakan tadi, saya katakan bahwa sistem pemilu kita itu kan memberi ruang itu dengan pemilu terbuka begitu. Lo kan kita nggak tahu itu apa yang dilakukan oleh kandidat di lapangan. Meskipun ada pengawas misalnya itu ya, ada Bawaslu, ada siapa, tapi kan tetap ada saja ruang, ada celah untuk melakukan hal yang ini. Karena itu tadi, jadi sistemnya yang terbuka, kemudian ditambah dengan maksud sistem pemilunya? Iya, sistem pemilunya yang terbuka kan, itu kan memberi ruang itu. Nah, terus yang kedua, masyarakat kita itu, jadi bukan lagi konteksnya karena dia ekonomi menengah atau pendidikan kurang, karena faktanya kan banyak juga yang menengah ke atas, pendidikan di atas rata-rata justru menerima itu. Masih berteriak, mana bagian saya? Masih berteriak kepada orang-orang, katakanlah kepada lawan. Adakah? Ini parahnya demokrasi kita. Jadi, itulah masalahnya sekarang. Rumit kita sekarang ini. Betul rumit ini. Makanya saya beberapa tulisan itu kan ada saya tulis itu demokrasi semu. Jadi demokrasi semu itu kan di permukaan seolah-olah ada demokrasi karena ada proses pemilu. Benar ada proses pemilu, tapi dalam proses pemilu itu kan ternyata kan tidak kelihatan jurdil, tapi ternyata kan di dalamnya hampa itu. Ada kepura-puraan. Iya, itu namanya demokrasi semu. Jadi dia kelihatan di permukaan
seperti demokrasi karena ada pemilu, ada proses yang seolah-olah jurdil, tapi ternyata kan di dalam tidak. Iya. Nah tadi contoh tadi itu, ternyata ada yang berpendidikan dasar rata-rata ternyata masih itu juga. Nah ini kan menjadi persoalan serius. Nah orang seperti ini kan bagaimana memperbaiki? Ya kan susah kita memperbaiki, kan udah sendiri yang pendidikannya bagus, tapi justru dia menjadi pelakunya kan. Jadi ada 3 yang seharusnya menjadi tolak ukur bagaimana supaya memberantas persoalan, apalagi di pilkada. Yeah. Kita tarik ke Kutai Timur lah, katakanlah di Kutai Timur. Ini kan ada 2 kandidat ini, iya kan? Seharusnya masing-masing tim itu, ya apakah relawannya, tim suksesnya itu saling menjaga sebenarnya, saling menjaga. Kita kan mendengar tuh di warung-warung kopi, oh ini nanti akan kasih sekian. Iya kan, ada 1 paket, saya bilang paket apa lagi nih, paket PL atau apa nih? Pusing juga kita. Jadi akan mengulang lagi sejarah waktu pileg tuh, paketan, DPRD, kabupaten, provinsi, pusat. Nah, ini ada paket lagi, provinsi katanya. Waduh, gue bilang, ini rusak di barang nih. Nah, seharusnya masing-masing tim pemenangan relawan di 2 kandidat ini tuh saling jaga, iya kan? Ya. Kalau misalnya kandidat itu menurunkan pasukan untuk menjaga malam itu, ya kandidat ini juga sama-sama bareng dong, ya kan? Karena khawatirnya begini, justru dia turun katanya ingin mengamankan money politik, justru dia menyerang itu. Ini fenomena yang sering terjadi kok Pak Timur. Kenapa saya ngomong? Ya, mohon maaf, ada pengalaman sedikit sih terkait bagaimana mengamati perilaku para kandidat ini memanfaatkan momentum yang tepat di saat yang tepat, ya kan? Ansar, gimana Sar? Ini Om, kalau kita dengar pembahasan malam ini, ya, kita sepertinya akan pesimis menghadapi ini pilkada ini. Karena tadi itu. Jadi jangan juga pesimis, Om. Kita mesti optimis, berharap bahwa pilkada ini akan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas ke depan. Saya sepakat tuh, kita akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tetapi saya tuh selalu memberikan sesuatu yang mengancam. Ya. Kenapa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengancam agar kita hati-hati gitu. Jadi kalau tadi dari pembahasan kita saya melihat berarti ada tiga pihak yang sangat dominan di sini ketika berbicara tentang pilkada. Yang pertama tentunya pemilih itu sendiri, kontestan beserta dengan aparat-aparat pendukung seperti relawan. Relawan. Sekali-sekali rela, tapi sekali-sekali melawan. Kemudian yang ketiga itu adalah penyelenggara. Nah hari ini kita pemilu di Indonesia saya lihat kan ada perkembangan, baik itu dari sisi perangkat-perangkat hukum yang dibuat supaya dia bisa menutupi semua celah. Karena susahnya ini hukum memang dia biasanya menunggu dulu sesuatu itu terjadi. Nanti setelah ada kejadian baru dia bisa membuat aturannya di situ. Nah, dari tahun ke tahun, kita dari tahun 2005 pertama kali pilkada diadakan sampai sekarang. Ini saya kira ada banyak perubahan, ada banyak upaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan itu dari celah-celah hukum. Karena ya per hari ini kalau kita bicara tentang money politik kan itu juga termasuk bagaimana uang banyak itu bisa terkumpul. Saya kira ini kan perlu di situ. Jadi kalau masyarakat misalnya dalam beberapa bulan ke depan ini kan kita katakan pendidikan politik gagal, ya bagaimana supaya penyelenggara ini bisa konsisten, bisa berintegritas juga. Jadi bukan cuma calon yang kita harap berintegritas, kita harap penyelenggara ini juga punya integritas. Dia mampu untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas juga, bermartabat. Nah, karena penyelenggara ini ketika dia ada keberpihakan, yang saya maksud penyelenggara ini bukan cuma di tingkat KPUD atau Bawaslu, tapi sampai ke bawah. Termasuk perangkat-perangkat yang ada di lapangan kan biasanya RT banyak terlibat tuh. Nah, RT ini harus juga punya integritas di situ. Kalau mau menghasilkan pemimpin yang baik, jangan nanti setelah 5 tahun baru kita bicara ini. Jangan juga RT-nya yang tidak berintegritas kan dikasih duit, pokoknya nanti bos saya bantu bos, suara bos. Nah itu bahaya tuh. Ini bahaya ini. Nah
kalau penyelenggara, jadi misalnya masyarakat, relawan bergerak untuk memberikan pendidikan politik. Hari ini kontestan kita sama-sama buat fakta integritas misalnya yang terlibat supaya, ayo kita selenggarakan pilkada ini dengan cara yang fair, yang sportif. Nah, penyelenggara bagaimana? Nah, penyelenggara ya lah hari ini ada DKPP, Dewan Kehormatan misalnya yang mengevaluasi kerja-kerja mereka, tapi itu pasca pemilihan. Iya. Ini yang kita perlukan, ada keyakinan kita bahwa Bawaslu dan KPU hari ini bisa bertindak dengan penuh integritas. Selain itu, kita perlu perangkat-perangkat khusus, misalnya kan hari ini setahu saya ini belum disahkan PKPU yang mengatur tentang dana kampanye. Kalau tadi kita bicara tentang logistik, nah kan kayaknya sementara pembahasan mengenai seberapa besar sumbangan yang bisa diterima oleh kandidat. Nah, seharusnya itu kan bisa dideteksi. Nah, aparat juga bisa mendeteksi di mana ada enggak aliran dana yang besar misalnya masuk ke suatu daerah menjelang pilkada ini. Karena ini kalau kita hitung-hitung misalnya biaya politik itu besar, saya yakin di jumlah uang yang beredar pada saat pilkada, kalau memang terjadi hal seperti itu pasti akan melonjak. Dan itu pasti terbaca secara ekonomi. Nah, kita perlu perangkat yang benar, kemudian perlu penyelenggara yang punya integritas. Misalnya bagaimana Bawaslu bisa bangun komunikasi yang baik dengan tim-tim dari kontestan ini secara keseluruhan, memberikan pemahaman dan kemudian tegak lurus dalam menegakkan aturan. Ya. Kalau perlu Bawaslu sebagai aparat penegak hukum termasuk KPUD ini lembaga ad hoc ini seharusnya mampu membuat terobosan bagaimana menghadirkan pilkada yang benar-benar sukses di sini, yang berkualitas, yang berintegritas. Ya tidak meskipun misalnya itu tidak terlalu diatur. Misalnya ada suatu hal yang tidak diatur. Karena hukum itu punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Kadang-kadang ada hal di situ yang tidak diatur, kemudian kita katakan itu boleh. Lalu kemudian ketika ada kontestan mungkin yang berkoordinasi ke KPU atau Bawaslu, boleh nggak saya lakukan ini? Oh, di aturannya nggak ada. Kalau begitu boleh. Seharusnya diberikan arahan. Itu tidak boleh menurut kami karena punya misalnya dampak seperti ini. Jadi dengan hanya membandingkan bahwa dampaknya akan bisa seperti ini, KPU Kutai Timur misalnya mengeluarkan larangan khusus untuk itu, saya kira kan itu adalah satu terobosan. Jadi KPU juga perlu integritas, perlu kualitas juga di situ, Pak Dokter, saya kira. Perlu kualitas. Bawaslu juga begitu. Tapi saya yakinlah KPUD kita di sini dikutim, Bawaslu kita hari ini diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang intelektual, yang berkualitas, yang mungkin dulu juga pernah meneriakan anti terhadap kecurangan, anti terhadap non-integritas. Apalagi kan mereka itu rata-rata kan diisi oleh teman-teman dari organisasi yang punya pengalaman organisasi kan. Sehingga mereka juga dulu orang-orang pergerakan. Yang namanya orang-orang pergerakan itu kan pasti idealismenya kita tahu. Tidak mau melenceng dari aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Setidaknya rohnya di sana ada. Gitu. Ketika mereka misalnya menonton podcast ini, kayaknya saya harus seperti itu. Mudah-mudahan gitu. Hanya saya KPU diundang, Bawaslu diundang, takut-takut menjadi podcast ini. Tapi tidak apa-apa, mungkin dia pikir saya mau bertanya aneh-aneh kan. Padahal kita hanya ngobrol biasa aja. Makanya Dokter Muslim suka tuh kesini tuh karena kita ngobrolnya begini, kan? Diskusi. Pak Dokter, ini sudah 1 jam. Biasanya seperti gini itu kalau sudah 1 jam itu kita perlu mengakhiri pembicaraan kita. Walaupun sebenarnya kalau kita bahas persoalan ini bisa sampai beberapa jam. Tapi kan poin-poinnya kita sudah sampaikan tadi itu. Pernyataan terakhir dari Pak Dokter Muslimin. Makasih Om P. Jadi sebelum saya memberikan closing statement saya masalah penyelenggara kebetulan saya pernah di dalam itu, jadi saya pernah bagian dari penyelenggara itu. Kalau berbicara tentang integritas penyelenggara di KPU, saya yakin lah itu 100% pasti mereka profesional lah itu. Nah, yang tingkat bawah itu yang kadang kita tidak tahu itu misalnya di TPS, PPS atau PPK. Nah, itu yang kadang sering terjadi permasalahan di bawah. Kalau di KPU-nya saya yakin enggak lah itu mungkin. Karena saya tahu persis itu
Saya pernah menjadi bagian di situ. Jadi paham betul bagaimana bekerja di KPU. Baik, Om BP, Pak Ansar, poin saya yang ingin saya sampaikan ke kita semua bahwa di dalam pilkada tahun ini ya ada yang ingin menjadi titik krusialnya, itu yang perlu kita cermati bersama, bahwa pemilu yang atau pilkada yang berkualitas itu harus ditopang dengan beberapa aspek. Satu, penyelenggara yang berkualitas. Terus yang kedua, partisipasi masyarakat secara cerdas. Jadi ini kata anak kutip secara cerdas di dalam memberikan pilihannya, hak pilihnya. Kemudian yang ketiga, kandidat juga harus berkualitas. Kemudian menjual visi misinya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang visi misi itu secara rasional dan terukur. Kemudian yang keempat, ya kita sama-sama menghindari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Muslimin. Jindansar, pernyataan terakhir terkait dengan apakah pilkada itu untuk rakyat atau untuk siapa? Mohon izin Om, Pak Dokter. Jadi sekali lagi saya melihat pilkada itu sebagai satu proses dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini adalah proses yang dimana kita mengharapkan rakyat bisa menjadi pemimpin sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Jadi pilkada ini hari ini kan dia sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, sarana untuk membangun integrasi bangsa. Dalam realitasnya kita berharap bahwa ini secara substansi pilkada menjadi ruang untuk kita memasukkan rakyat ke dalam pemerintahan dan mengembalikan pemerintahan kepada rakyat. Proses ini bisa terjadi kalau kontestan, calon pemimpin, penyelenggara, termasuk rakyat, punya mimpi yang sama dengan Kutai Timur. Punya mimpi yang sama terhadap daerahnya sendiri. Kalau kita berbeda mimpi, itu yang susah. Pasti bisa kacau ini penyelenggaraan. Mudah-mudahan kontestan kita semua punya mimpi yang sama dengan mimpi rakyatnya. Begitu juga dengan penyelenggara bisa memfasilitasi agar mimpi harapan kita di masa depan kaitannya dengan daerah kita, dengan negara kita, ini semua bisa terfasilitasi dengan baik. Mungkin seperti itu, Om BP. Oke. Terima kasih Jindansar, baru pertama kali muncul di podcast WP. Nanti kapan-kapan saya undang lagi. Ini menarik diskusi kita malam ini, walaupun sebenarnya jawabannya kita sudah tahu. Bahwa pilkada itu untuk rakyat. Itu pasti kita sepakati. Akan tetapi sepakatkah kita bagaimana agar supaya calon pemimpin yang kita pilih itu benar-benar berpihak kepada rakyat? Tidak perlu terlalu jauh sebenarnya mengukurnya. Apalagi di beberapa kabupaten kota di Indonesia ini, rata-rata yang ikut kontestan sebagai calon bupati atau wakil bupati adalah mereka orang-orang yang sudah menjadi bupati atau menjadi wakil bupati. Itu paling gampang untuk melihat siapa calon bupati yang bisa membawa daerahnya betul-betul mempersembahkan sebuah hasil pilkada yang menghasilkan hasilnya itu untuk rakyat. Lihat rekam jejaknya. Sebagai contoh, saya sudah memberikan tadi, di kota Samarinda, kandidat lain pada ragu maju karena rekam jejak calon wali kotanya itu luar biasa. Dia melihat apa yang dilakukan Andi Harun. Saya ngomong begini karena di sana tidak ada kandidat lain selain kota kosong. Apa yang dilakukan oleh Andi Harun di kota Samarinda itu benar-benar dinikmati oleh rakyatnya. Samarinda telah berhasil memberikan hasil pilkadanya untuk rakyatnya. Pertanyaan besarnya, apakah di Kabupaten Kutai Timur calon bupati kita yang ada ini
sudah mempersembahkan hasil pemilu di 2020 kemarin terkait dengan apa yang dilakukannya untuk rakyatnya, jangan sampai salah pilih. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.